Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas soal aljabar yang kita ambil dari buku kalkulus ya. Soal 1.1 yang buku kalkulusnya karangan Parsel edisi kelima ya. Nah, ini kelanjutan yang mana bagian 1 sudah kita bahas ya. Nah, di mana di sini kita akan melakukan operasi dan menjederhanakan soal aljabar ini yang bentuk rasional. Contohnya, atau kita ambil soalnya, kita pilih, misalkan kita ambil yang 18 per X kuadrat dikurang ditambah 3X ditambah 4 per X ditambah 6 per X ditambah 3. Sama dengan berapa ya? Nah, pertama yang kita lihat kalau bentuk seperti ini artinya sama dengan kita melakukan operasi pada penjumlahan pada pecahan ya. Yang pertama kita lakukan yaitu kita cara cepatnya itu kita menyamakan penyebutnya ya kan. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya di sini. Ya, penyebutnya di sini yang suku pertama X kuadrat ditambah 3X, di sini X ditambah 3. Nah, kita lihat bentuk yang paling kompleks. Yang paling kompleks yaitu X kuadrat ditambah 3X. Nah, X kuadrat ditambah 3X inilah yang kita rubah bentuknya atau kita faktorkan. Oke, kita tulis, kita cari faktornya X kuadrat ditambah 3X. Nah, ini kan suku pertama X kuadrat, suku kedua itu 3X, artinya sama-sama menyimpan ya variabel X ya kan. Di sini ada X kuadrat, artinya ada X dikali X, di sini ada X gitu ya. Maka X-nya bisa kita keluarkan 1 gitu ya. Nah, X-nya kita keluarkan sehingga yang kita buka kurung, yang di dalam kurungnya di sini kalau kita keluarkan X-nya 1, di sini tinggal hanya X saja ya kan. Ditambah kalau yang di sini X-nya sudah kita keluarkan hanya tinggal 3. Nah, sehingga X kuadrat ditambah 3X itu sama dengan X dikali X tambah 3. Oke, maka kita tulis di sini 18 per X dikali X ditambah 3 ditambah 4 per X ditambah 6 per X ditambah 3. Oke, langkah selanjutnya kita lihat penyebutnya di sini masing-masingnya memuat ada di sini X tambah 3, di sini X saja, di sini X tambah 3. Sehingga ya kita buat ya penyebutnya itu X dikali X ditambah 3. Ya kan, di sini ada X, di sini ada X tambah 3 saja. Yang di sini X dikali X tambah 3. Sehingga penyebutnya itu X dikali X ditambah 3. Oke. X dikali X tambah 3, ini dibagi X kali X tambah 3, itu kan 1. Dikali 18, tulis 18. Ditambah X dikali X tambah 3 bagi X. Nah, berapa? Kita tulis X dikali X ditambah 3 dibagi X. Nah, hasilnya di sini, ini sama-sama memuat X, maka X-nya habis atau sama dengan 1, berarti di sini tinggal X tambah 3 ya. Nah, X ditambah 3,
ya, dikali 4. Nah, dikali 4. Sehingga bisa kita tulis 4 dikali X ditambah 3. Ditambah, nah sama seperti tadi, X dikali X tambah 3 dibagi X tambah 3. Artinya kan X tambah 3, di sini X tambah 3 itu kan habis ya. Maka tinggal X, ya kan? Atau kalau kita tuliskan X dikali X tambah 3 per X ditambah 3. Nah, ini kan habis ya. Sehingga hasilnya X saja. Maka X ini kita kali dengan 6. Hasilnya adalah 6X. Sehingga kita peroleh 18 ditambah 4X ditambah 12 ditambah 6X. Nah, ini kalikan ke dalam ya. 4X, 4 kali X, 4X, 4 kali 3, 12. Per X dikali X ditambah 3. Sehingga yang sama atau sejenis kita jumlahkan ya. 18 ditambah 12. 4X ditambah 6X. Nah, yang mempunyai variabel X terlebih dahulu. 4X ditambah 6X yaitu 10X. 18 ditambah 12 yaitu berapa? 18 ditambah 16, 30 ya. Per X dikali X ditambah 3. Sehingga kita peroleh, nah di sini ada 10X ditambah 30, di penyebutnya X dikali X tambah 3. Nah, kita lihat yang ini, yang penyebutnya 10X ditambah 30, ini bentuknya kan bisa kita rubah menjadi atau 10X ya ditambah 30 itu sama dengan, nah artinya di sini sama seperti yang X kuadrat tambah 3X tadi, artinya di sini memuat memuat 3 ya. Ya kan? Artinya di sini kita bisa keluarkan 10 kali X ditambah 3. Maaf, bukan memuat 3 ya, memuat 10. Di sini ada 10, di sini juga ada 10 dikali 3 ya kan? Nah, artinya di sini kalau kita kalikan ke dalam 10 kali X 10X, 10 kali 3 30. Ya kan? Maka bisa kita robah atau kita dapatkan faktor 10X tambah 30 yaitu 10 kali X ditambah 3. Maka kita buat di sini 10 dikali X ditambah 3 per X dikali X ditambah 3. Nah, bentuk seperti ini kita lihat di pembilangnya ada X tambah 3, di penyebutnya juga ada X tambah 3. Sehingga bisa kita coret atau hasilnya 1 ya. Sehingga hasilnya yaitu 10 per X. Oke. Selanjutnya kita ambil soal X per X dikurang 3 dikurang 2 per X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Per lagi ya, per 5
per X dikurang 1 ditambah 5 per X dikurang 3. Nah, ini sama dengan berapa? Artinya kalau bentuk seperti ini, pertama kita harus selesaikan satu-satu terlebih dahulu. Pembilangnya, kemudian penyebutnya. Setelah itu baru kita lakukan operasi seperti pecahannya. Gitu. Nah, pertama kita lihat X per X kurang 3 dikurang 2 per X kuadrat dikurang 4 X tambah 3. Oke, kita tulis kembali X per X dikurang 3 dikurang 2 per X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, ini berapa? Nah, kita seperti tadi ya, kita melihat bentuk yang paling kompleks, yaitu bentuk yang paling kompleks, yaitu ada di penyebut suku keduanya, yaitu 2 per X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Nah, penyebutnya adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, bentuk seperti ini kita faktorkan, karena dia bentuk persamaan kuadrat. Nah, cara memfaktorkan bisa ya, yaitu kalau pertama kita lihat di sini X kuadrat, maka kita tulis di sini X, di sini X, ya kan? Karena X kali X kuadrat. Kemudian kalau kita kalikan hasilnya 3, artinya kita mencari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya, ya kalau kita kalikan hasilnya 3, dan kalau kita jumlahkan bilangan itu, dua buah bilangan itu hasilnya negatif 4. Berapa kira-kira? 1 kali 3, 3 ya. 1 tambah 3, 4. Nah, min 1 kali min 3 hasilnya positif 3. Min 1 tambah min 3 yaitu negatif 4. Yaitu coba min 1 kali ya, min 1 kali min 3 hasilnya adalah 3. Kalau kita tambahkan hasilnya yaitu sama dengan negatif 4. Nah, maka kita peroleh di sini X dikurang 1 ya. Yang di sini ya, kurang 1. Kemudian X dikurang 3. Oke, maka kita buat kembali X per X dikurang 3 dikurang 2 per X dikurang 1 dikali X dikurang 3. Oke. Nah, sekarang sama seperti yang tadi. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya yaitu yang pertama ini memuat X kurang 3. Yang sini X kurang 1 memuat juga X kurang 3. Maka penyebutnya yang kita ambil yang paling lengkap lah ya. Nah, paling lengkap yang ini ya. X dikurang 1 dikali X dikurang 3. Nah, sehingga seperti yang tadi, X kurang 1 dikali X kurang 3 dibagi X kurang 3. Yaitu sisanya tinggal X kurang 1 saja ya. X kurang 3-nya habis. Dikali X di atasnya. Maka di sini X dikali X kurang 1. Dikurang, karena di sini kurang. X kurang 1 dikali X kurang 3 dibagi X kurang 1 kali X kurang 3. Habis ya. Di sini tinggal 2. Sehingga kita peroleh X di sini ya, kita kalikan ke dalam X kali X kuadrat, X kali negatif 1, negatif X dikurang 2 per X dikurang 1 dikali X dikurang 3. Nah, kembali lagi nih bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadratnya bisa kita faktorkan. Ya kan? Coba kalau kita faktorkan X kuadrat dikurang X dikurang 2.
Nah, kita mencari dua buah bilangan ya. Kalau ini karena x kuadrat, di sini x, di sini x. Kita mencari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan, hasilnya adalah negatif 2. Kalau kita tambahkan, hasilnya negatif 1. Nah, negatif 2 berapa ya? Yang kalau dikali negatif 2 ditambah negatif 1. Yaitu negatif 2 dikali 1. Ya kan? Nah, negatif 2 kali 1 yaitu negatif 2. Negatif 2 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga di sini menjadi x kurang 2, x ditambah 1. Maka ya, kita tulis x dikurang 2, x ditambah 1 per x dikurang 1 dikali x dikurang 3. Karena nggak ada bentuk yang bisa kita coret ya, maka kita selesaikan, biarkan saja seperti ini. Selanjutnya kita tulis di sini hasilnya x per x dikurang 3 dikurang 2 per 2 per ini maaf ya. Oke, nah, ini sudah kita selesaikan tadi. Jadi kita peroleh x kurang 2 dikali x tambah 1 per x kurang 1 dikali x kurang 3 per, nah ini 5 per x kurang 1 tambah 5 per x kurang 3. Nah, ini kita bisa langsung samakan penyebutnya karena nggak ada yang bisa kita faktorkan atau kita jabarkan ya. Maka kita samakan penyebutnya. Ini x kurang 1, ini x kurang 3. Maka kita kalikan ya. Untuk mendapatkan penyebutnya kita kali x kurang 1 dikali x kurang 3. Nah, x kurang 1 dikali x kurang 3 dibagi x kurang 1. Hasilnya adalah x kurang 3 ya. X kurang 3 dikali 5. Sehingga diperoleh 5 dikali x kurang 3. Ditambah. Nah, x kurang 1 kali x kurang 3 dibagi x kurang 3. Hasilnya x kurang 1 dikali 5. Sehingga di sini 5 dikali x kurang 1. Nah, kita peroleh di sini menjadi 5, ya kalikan ke dalam ya, ini 5x dikurang 15, ya 5 kali 3 ambil 15, ditambah 5 kali x 5x, dikurang 5 kali negatif 1 ya, dikurang 5, per x dikurang 1 dikali x dikurang 3. Oke, selanjutnya kita jumlahkan yang sama-sama sejenis. Oke, yang sama-sama sejenis. Ini 5x ditambah 5x, 10x. Negatif 15 dikurang 5. Negatif 20 per x dikurang 1
dikali X dikurang 3. Oke, kita sepertinya sambung ke bawah ini saja ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan kembali, nah, ini ada 10X dikurang 20. Nah, sama seperti tadi. Nah, jadi kalau kita tulis 10X dikurang 20, itu sama dengan setiap sukunya memuat 10 ya. Di sini ada 10X, di sini ada 10 kali 2, 20 ya. Maka 10-nya kita keluarkan. Sehingga di sini tinggal X. Di sini tinggal 2 dikurang 2. Nah, 10 kali X, 10X, 10 kali negatif 2, negatif 20. Maka bisa kita robah. Jadi, yang ini di bawah sini. 10 dikali X dikurang 2. Per X dikurang 1 dikali X dikurang 3. Ya kan? Nah, yang di atasnya kita tulis kembali. Ya, X dikurang 2 dikali X ditambah 1 per X dikurang 1 dikali X dikurang 3. Sama dengan, nah ini kalau pembagian kita robah menjadi kali, bisa ya? Berarti kita balikan ya. Berarti X dikurang 2 dikali X ditambah 1 per X dikurang 1 dikali X dikurang 3 itu sama dengan, bukan sama dengan, dikali ya. Dikali, ini yang penyebut sebagai pembilang, pembilang sebagai penyebut. Berarti ini menjadi pembilang. X kurang 1 dikali X dikurang 3 per 10 dikali X dikurang 2. Nah, bentuk seperti ini kita lihat yang sama itu banyak yang sama ya. Di sini ada X dikurang 1. Di sini juga ada X kurang 1. Jadi bisa habis atau hasilnya 1. Di sini ada X kurang 3. Di sini ada X kurang 3. Hasilnya juga 1. Kemudian di sini ada X kurang 2. Di sini juga ada X kurang 2. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah X ditambah 1. Oke.